Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi belajar apa sebelum matkul ini? Belajar tentang apa ya? Kortis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang haji. Sebelum kita masuki pembelajaran, HP semuanya bisa dimasukin ke dalam tas. Yang ada di meja cuma ada alat tulis aja ya. Terus itu sampah-sampah yang di bawah bisa dibuang ke tempat sampah dulu. Iya, Bu. Udah? Udah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini berangkat semua kan? Berangkat. Oke, nah sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur dan sabar serta dapat menjelaskan ketentuan tata cara haji dengan urut dan benar. Sebelum masuk, nah kalian tahu nggak sih haji itu apa? Ziarah ke Mekah. Ziarah ke Mekah. Terus apa lagi? Itu urutan ya. Terus apa lagi? Mengunjungi Ka'bah. Haji itu adalah perjalanan menuju ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah dengan melaksanakan ibadah sesuai urutan syarat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih lanjut, Ibu akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Bisa dicermati ya. Ya, Bu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak kota Mekah itu di mana? Ada yang pernah lihat di peta? Nah, di kota Mekah itu ada sebuah bangunan yang sangat penting bagi umat Islam, namanya Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang dijadikan arah salat dan tempat umat Islam berkumpul saat haji. Jadi, kalau kita sholat di mana saja di dunia, kita menghadap ke arah Ka'bah. Warna Ka'bah hitam karena ditutup kain hitam yang disebut kiswa. Saat haji, orang-orang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Bisa teman-teman bilang bareng-bareng? Tawaf. Penting banget. Setelah tawaf, ada lagi loh namanya sa'i. Itu artinya berjalan kaki bolak-balik sebanyak 7 kali di antara 2 bukit kecil, namanya Safa dan Marwah. Kenapa ya kok bolak-balik? Ada yang bisa tebak? Ada seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya, namanya Ibu Hajar. Waktu itu, Ibu Hajar mencari air untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail yang masih bayi. Beliau berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah, lalu balik lagi sampai 7 kali. Nah, karena itu Allah suka sama semangat dan usaha Ibu Hajar. Kita pun disuruh ikut mencontohnya saat ibadah haji, tapi sambil berjalan santai. Habis itu ada ibadah wukuf di Padang Arafah. Di sana semua orang berdoa bersama-sama, minta ampunan dan kebaikan kepada Allah. Terus, teman-teman tahu nggak? Setelah itu, orang-orang juga melempar batu ke 3 tempat yang disebut jumrah. Ini menyimbolkan untuk menjauhkan diri dari godaan setan. Keren ya? Siapa yang pengen ke Mekah? Haji itu wajib dilakukan sekali seumur hidup buat orang Islam yang mampu loh. Artinya, kalau sudah kuat, sehat, dan punya rezeki, kita wajib beribadah haji. Tapi, meskipun kita belum bisa ke sana sekarang, kita bisa berdoa supaya suatu hari nanti bisa ke sana ya. Ayo. Dari video yang telah kita tonton tadi, apa yang dapat kalian pelajari? Terus apa lagi?
Wukuf apa wukuf? Wukuf itu berdiam diri di Arafah. Iya, bukan Arafah. Terus kenapa sih haji itu wajib bagi umat Karena muslim? merupakan rukun Islam kelima. Nah, kan rukun Islam yang kelima tadi ya. Nah, itu kita itu dikatakan wajib itu ketika orang sudah Mampu. kuat tadi, terus mampu secara harta. Jadi kalau orang sudah cukup hartanya, tapi ketika badannya kurang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, itu tidak berkewajiban untuk haji. Bisa diganti dengan orang lain dengan membayar sesuai harga haji tersebut. Nah, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang syarat wajib dan sah haji. Yang pertama yaitu ada Islam, yang kedua balik, yang ketiga yaitu berakal sehat, tidak gila ya. Yang keempat yaitu merdeka, bukan seorang budak, dan yang kelima yaitu istiha'ah, puasa atau mampu melaksanakannya, yaitu mampu secara harta dan mampu dari kesehatannya. Dan selanjutnya itu rukun haji yang telah dijelaskan tadi ya di video. Yang pertama yaitu ihram, yaitu berniat melaksanakan ibadah haji yang ditandai dengan menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih. Yang selanjutnya yaitu ada wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dan diakhiri dimulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ada tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Yang keempat yaitu sa'i. Ada yang tahu sa'i? Dari mana ke mana? Sebanyak 7 kali. Diawali dari mana? Safa atau Marwah dulu? Safa. Terus diakhiri dengan Bukit Marwah ya. Yang selanjutnya yaitu ada tahallul, menghalalkan kembali apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram, yaitu ketika haji kan kita tidak boleh memakai wangi-wangian salah satunya ya. Nah, ketika sudah tahallul itu kita diperbolehkan memakai wangi-wangian, dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi harus dilaksanakan secara urut, tidak boleh dari sa'i langsung ke tawaf atau kebalikannya ya. Selanjutnya itu tata cara haji. Yang pertama bisa dibacain Mbak Ariska. Yang pertama ihram, yang kedua ada wukuf, mabit di Musdalifah, melontar Jumroh Aqabah, tahallul awal, tawaf, sa'i, tahallul tsani, mabit di Mina. Ya, makasih Mbak Ariska. Nah, ini ada sketsa ya perjalanan ibadah haji, yaitu dimulai dari ihram, kemudian bermalam di Mina dan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nih. Kemudian bermalam di Musdalifah dan melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya itu menyembelih hewan kurban. Sama dengan halnya yaitu di sini seperti itu Lebaran haji ya, biasanya kan banyak ya yang menyembelih hewan kurban. Ya. Selanjutnya yaitu mencukur atau memendekkan rambut, tahallul awal. Selanjutnya yaitu tawaf ifadah, sa'i, terus bermalam di Mina, terus melempar 3 jumroh, bermalam di Mina, melempar 3 jumroh lagi, terus bermalam di Mina. Yang terakhir yaitu melempar jumroh 3 jumroh yang terakhir yaitu suro, wusta, dan kubro. Yang terakhir yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sebelumnya sudah pada paham semua? Ya. Nah, Ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, setiap kelompok itu mengambil kartu ini ya, yang kaca. Silakan bisa diambil. Nanti didiskusikan
Nanti didiskusikan bareng kelompoknya ya. Iya, Bu. Silakan. Bisa dibagi dulu, bisa didiskusikan dengan kelompok kalian. Silakan bisa didiskusikan. Waktunya 5 menit. Sudah selesai semua? Ya. Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok dua. Dua apa satu nih? Satu. Nah, kelompok satu. Jadi silakan kelompok satu. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian ibadah haji menurut Islam. Nah, jawabannya itu ibadah haji adalah perjalanan menuju Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah sesuai dengan syariat, rukun dan waktu yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Terus yang kedua ini ada sebutkan rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji ini ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahalul, yang keenam tertib ya teman-teman. Iya. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Mengapa ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam yang mampu? Karena haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Kewajiban haji berlaku bagi umat Islam yang memiliki kemampuan secara fisik, biaya, dan keamanan perjalanan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan maksud ihram dalam ibadah haji. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh dan mulai menjalankan aturan serta larangan selama ibadah. Apa perbedaan haji dan umroh? Haji itu dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu bulan Dzulhijjah dan memiliki rukun wukuf di Arafah. Sedangkan umroh dilakukan kapan saja dan tanpa wukuf. Benar ya anak-anak? Benar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, sebelumnya mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Ibadah haji adalah perjalanan menuju Baitullah dan di Makkah untuk melakukan ibadah sesuai dengan syariat, rukun dan waktu yang telah ditentukan. Haji wajib dilakukan oleh orang yang mampu, secara finansial dan kondisi kesehatan tubuh. Nah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan kerjakan LKPD halaman 12. Nanti bisa dikumpulkan minggu depan untuk PR. Iya, Bu. Ya, Bu. Karena waktunya sudah habis, kita berdoa dulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.